kali ini dalam konsepnya Aladin. Jadi hal yang mungkin sangat menarik buat si bayi adalah lampu Aladin tersebut. Nah, kita bisa menggunakan properti ini, properti yang ada di dalamnya robot atau buah-buahan atau apa, itu juga nggak kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wisnu Project, dimana di konten ini kita akan banyak berbicara tentang seputar foto bayi, foto newborn, dan pernak-pernik yang ada di dalamnya. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut, bumper dulu. Oke, Hoki Lover, seperti yang saya bicarakan tadi, bahwa kita akan banyak berbicara tentang foto newborn atau foto baby. Nah, kali ini kita akan berbicara atau mengupas tentang bagaimana mengonsep foto balita. Nggak boleh je, nggak boleh je. Ini tak dipakai. Wah, kursinya nih. Enggak, lah ini. Wah, bagus ya kursinya ya. Mana kursi je? Wah, kursinya Dadah, bagus. je. Hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang fotografer, khususnya fotografer newborn atau fotografer bayi, sebaiknya dia melakukan konsultasi dulu dengan calon customer. Kenapa? Kita harus tahu dulu anak itu jenis kelaminnya apa, usianya berapa, berat badannya berapa, panjang atau tingginya berapa, hingga nanti ketika kita di lapangan kita nggak mati gaya gitu. Nah, hal ini harus kita bicarakan dengan orang tuanya tentunya. Nah, setelah itu baru kita tentukan konsep atau tema. Mereka pinginnya temanya seperti apa? Banyak tema yang bisa kita angkat, semisal tema karakter ya, bisa karakter siapa aja, atau tema superhero, atau tema profesi. Profesi itu bisa dokter, polisi, chef, atau apa aja. Dan banyak ada tema fantasi misalnya, atau tema-tema kartun. Ini harus kita bicarakan dulu kepada orang tuanya, mereka ingin konsepnya seperti apa, temanya seperti apa. Hingga nanti ketika di lapangan kita bisa membawa properti yang sesuai. Pegang ini, pegang. Tutup. Ini. Gimana tutup? Tutup, buka. Payung, Ini apa ini? Payung. Payung itu. Oh. Je, mana payung je? Payung. Oke, nah itu semua setelah kita dapatkan, baru kita tentukan kapan hari pemotretan, kapan eksekusinya. Setelah ditentukan jadwal eksekusinya, lalu kita tentukan jam berapa yang mungkin cocok untuk kita melakukan pemotretan. Karena kenapa? Setiap bayi itu punya, atau setiap balita itu punya kecenderungan berbeda-beda. Ada yang bangun pagi, ada yang bangun siang, ada yang di siangnya rewel, ada yang di paginya rewel. Jadi kita harus tahu dulu timing-timing yang tepat. Nah, ini kita gunanya konsultasi dengan orang tuanya. Oh, nak bobo. Lampunya mana? Mana lampunya ini? Mana lampunya? Ini. Oh, ini. Pegang. Ini pegang lampunya. Bus. Mana bobo? Mana bobo? Oh, iya itu. Ganti berubah. Oh, ten. Duduk. Tuh, Je, kakak Diva udah mandi, Je. Iya, kakak Diva udah mandi. Senyumnya. Tuh, kakak Diva udah mandi. Nak bobo ya? Oh, nak bobo. Kak, Jeje nak bobo, Kak. Bobo dulu. Teman-teman, kebetulan klien kita atau konsumen kita kali ini bayinya agak aktif gitu loh, agak aktif, hingga kita harus mempunyai kesabaran ekstra, punya teknik yang ekstra, kita punya segala sesuatu yang serba ekstra untuk bisa memahami dunia mereka. Jadi mereka tidak merasa jengah, tidak merasa gerah, tidak merasa antipati terhadap kita. Kenapa? Kita ingin mendapatkan pose-pose yang terbaik dari mereka. Jadi kita memang perlu penanganan khusus. Mana? Lihat, Teh. Pinjam Mek kakak Diva. Oh, ini. Ini. Iya. Yang kemarin foto keluarga sibuk juga ya? Ih, heboh. Sama
Bapak yang kewalahan. Aduh, tante. Mana bendera dia? Nikah aja ada bendera. Iya. Sesekali kita juga harus bisa mengajak mereka berinteraksi, mengajak mereka bermain dengan hal-hal yang ada di dekat mereka, khususnya properti. Kali ini dalam konsepnya Aladin, jadi hal yang mungkin sangat menarik, agak menarik buat si bayi adalah lampu Aladin tersebut. Nah, kita bisa menggunakan properti ini sebagai bahan bagi kita untuk mendekatkan hati kita, menjembatani hati kita, hingga kita bisa berinteraksi dengan balita tersebut. Dia akan terbiasa dengan kita, sehingga ketika kita ingin mengambil gambar atau pemotretan yang sesuai keinginan kita dengan pose-pose tertentu, ini akan sangat membantu kita untuk bisa berkomunikasi dengan dia walaupun tidak komunikasi secara verbal, mungkin lebih kepada isyarat. Jadi ini sangat menguntungkan kita. Nah, kepekaan kita lah di sini untuk bisa mengajak bayi itu berinteraksi dengan properti yang ada. Nah, jika memang diperlukan, ini juga sangat membantu. Kita juga perlu tim hore seperti ini. Mana sepatu belangku dia? Mana? Permen apa ini, Ki? Oh, aduh ya Allah. Nah, tim hore ini sendiri, teman-teman, bisa membantu kita untuk mengarahkan bayi lebih fokus ke arah pandangnya, bukan tidak ke posenya ya, tapi ke arah pandangnya. Dia akan berinteraksi dengan suara-suara terdekat atau mungkin suara-suara orang yang dekat dengannya atau keluarga atau apa, hingga dia akan mengarah ke satu arah dari sumber suara. Dan mungkin pose-pose seperti itu atau lirikan matanya seperti itu yang kita harapkan bisa kita dapat gambar yang terbaik dari si bayi atau si anak tersebut. Ada coklat kan? Ada anak ini. Ada apa? Ambil pun aku mana pula? Nggak ada salahnya kalau ada yang cantik seperti ini. Nah, kalau dapat tim hore yang cantik seperti ini kan mata kita akan segar. Bukan mata bayinya, mata kita yang segar. Ya, itu bonus lah di lapangan. Itu apa? Abang Aska main layang-layang. Abang Aska main layang-layang. Sepatu. Senyum, J. Sepatu. J, itu tante ada lampu, J. Itu tante ada lampu. Ganti kostum ya. Lah. Nah, yuk. Kalau ini terserah kamu mau makan kue ke mau apa. Yuk. Oke, di konsep pertama kita tadi difoto dengan tema Aladin dan beberapa properti yang ada di dalamnya, dan hasil yang kita dapatkan seperti ini. Nah, untuk konsep yang kedua, kita akan mengonsep menjadi seorang chef atau koki. Nah, ini agak unik, tapi di sini justru saya katakan dapat. Kenapa? Properti yang kita hadirkan ya memang sesuai konsep. Jadi si bayi tadi atau si balita tadi bisa menggunakan properti untuk ya seolah-olah dia sedang bermain, sedang apa gitu. Dan ini lebih unik. Nggak apa-apa. Mau dia makan mau apa nggak apa-apa. Astaga. Jaja. Iya, cakep. Iya. Enak ya. Jaja. Mamam, J, mamam. Panggil Kak di sini Kak, panggil Kak. Panggil Kak. J, mana pesawat? Biar dia kelihatan enggak J, dadah, Karena konsep yang kita hadirkan sudah kita konsultasikan dengan orang tuanya, hingga akan memudahkan kita menentukan kostum yang ada. Dan uniknya properti yang kita bawa sesuai dengan karakter atau profesi yang diminta oleh orang tuanya, yaitu harus sesuatu yang real gitu loh ya. Misalnya dia
seorang ini ya chef. Nah, chef itu biasa lebih banyak ke tata boga, ke boganya. Jadi kita lebih mengutamakan untuk pernak-pernik atau propertinya itu adalah makanan. Ya bisa sebaiknya makanan yang aman gitu loh. Jangan satu mangkok sop panas-panas udah hidangan ke situ. Itu kan nggak lucu juga, kasihan si bayi kalau dia nyemplung itu susah juga kita ya kan, dijadiin kolam renang sama dia ya keder juga kita. Nah, yang lebih aman ya mungkin lebih menarik kita hadirkan cake atau ya kue gitu ya dengan warna-warni pernak-pernik hingga bahan tersebut bisa dijadikan untuk bahan bermain buat dia gitu. Nah, ketika dia ingin makan, ingin mencicipi atau dia bermain dengan itu, jangan dilarang, biarkan saja. Nah, kita harus jeli gitu, Nah, kapan nih waktunya cepret, hingga kita mendapatkan momen-momen yang natural. Ketika dapat momen-momen yang natural, ini seolah-olah tidak disetting, nampak seolah-olah dia memang di profesi dia dan sedang bermain dan sedang merasakan kebahagiaan di situ. Nah, wajah dan ekspresi bayi tersebut akan lebih enak gitu kita ketika dia tertangkap oleh kamera dan membuat ya pastinya konsumen kita akan senang lihat anaknya lucu, cute gitu loh. Nah, ini jadi ketika dia ingin bermain, ingin dengan properti ada khususnya yang aman, biarkan saja. Dan ingat, kita juga tetap harus ada ini ya, asisten. Seorang fotografer balita atau newborn itu harus punya asisten. Fungsinya apa? Selain membantu kita di lapangan untuk men-ship properti dan apa-apa, juga dia punya ini tugas khusus, yaitu menjaga si balita atau baby atau newborn tadi jangan sampai dalam situasi yang membahayakan gitu. Arti kata mungkin ada pose-pose dia duduk atau dia kita harus cepat tanggap gitu loh. Ketika posisinya mulai miring, condong kemana, nah si asisten tadi harus cepat bergerak menangkap si baby. Jadi baby akan selalu dalam keadaan safety dan aman. Nah, orang tuanya juga akan melihatnya dengan nyaman seperti itu. Dan diharapkan mereka harus lebih sering berlatih untuk kecekatan mereka dan kewaspadaan mereka, karena tugas pokoknya itu bukan hanya di fotografernya aja, tapi di asisten yang menjaga baby tetap aman begitu. Sepatu siapa ini? Oh, Jaja, berdiri. Oh, Oten, ambil Jaja. Jajaknya. Oten. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini aja kita bicara tentang mengonsep tema foto bayi pada season kali ini. Tetap di channel kita Wisnu Project untuk kupas tuntas tentang bagaimana mengonsep atau menghadirkan dan menjadi seorang fotografer newborn. Kedepan mungkin kita akan kupas tuntas yang lebih dalam lagi, mungkin secara teknik, peralatan dan bla 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 yang ada di dalamnya hingga mendapatkan hasil yang maksimal ketika kita eksekusi untuk foto newborn. Oke. Apa yang kita pelajari hari ini adalah satu, bagaimana kita mengonsep foto dari balita tersebut. Kedua, bagaimana kita membangun komunikasi dengan orang tua. Ketiga, bagaimana kita berkomunikasi dengan balita walaupun secara isyarat. Keempat, kita harus siap dengan properti yang ada dan jangan sampai, saya bilang tadi, jangan sampai kita salah properti. Mereka misalnya ngambil foto profesi polisi, tapi properti yang ada di dalamnya robot atau buah-buahan atau apa, itu juga nggak kena. Buah-buahan masih oke lah gimana ya, tapi kalau robot atau hal-hal yang lain bertentangan terjauh dengan profesi seorang polisi, ya itu jangan yang seperti itu. Oke? Dan kita perlu asisten ya pasti untuk membantu kita di lapangan dan menjaga bayi tetap safety. Yang terakhir, jangan pernah takut mencoba. Saya Wisnu, Cayo.